Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Muatan pelajaran, seni budaya dan prakarya. Kita simak yuk. Mengenal karya seni patung. Karya seni terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi yaitu lukisan dan batik. Sedangkan contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Apa itu patung? Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Fungsi patung. Patung memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama, sarana ibadah untuk agama tertentu. 2. Mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. 3. Pelengkap konstruksi bangunan. 4. Penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Serta yang kelima, dinikmati keindahan bentuknya. Contoh patung Nusantara yang cukup terkenal adalah patung dari daerah Kasongan, Yogyakarta. Patung dari Kasongan umumnya terbuat dari tanah liat. Kerajinan patung dari Kasongan biasanya disebut gerabah. Hasil kerajinan gerabah Kasongan bermacam-macam, seperti patung Punokawan dan Loro Piyoyo. Alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasa digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu dan pahat, serta amplas. Secara umum, bahan-bahan dalam pembuatan karya seni patung dapat dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Contoh bahan lunak yaitu tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Sedangkan contoh bahan keras yaitu batu, kayu, dan marmer. Bahan-bahan pembuatan patung. Bahan untuk membuat patung dibedakan lagi menjadi 4, yaitu bahan lunak, bahan semi lunak, bahan keras, dan bahan cor. 1. Bahan lunak. Bahan lunak adalah material pembuatan patung berupa bahan yang lunak sehingga mudah dibentuk. Contoh bahan lunak adalah plastisin, tanah liat, lilin, playdok, dan sabun. 2. Bahan semi lunak. Bahan semi lunak adalah material membuat patung yang berupa bahan yang tidak terlalu keras maupun tidak terlalu lunak. Contoh bahan semi lunak antara lain kayu mahoni, kayu waru, kayu randu, dan kayu lain yang memiliki tekstur yang tidak terlalu keras. 3. Bahan keras. Bahan keras adalah material membuat patung berupa bahan yang keras sehingga membutuhkan alat tertentu untuk mengubah bentuknya. Contohnya bahan keras antara lain batu, kayu jati, kayu sono keling, dan kayu ulin. 4. Bahan cor. Bahan cor adalah material membuat patung berupa bahan yang tidak padat atau bahan yang dilelehkan. Bahan tersebut akan menjadi keras dalam waktu tertentu. Bahan cor dimasukkan ke dalam cetakan untuk menjadi bentuk baru. Contoh bahan cor adalah resin, fiber, semen dan pasir, gipsum, serta logam. Kelebihan dan kekurangan bahan pembuatan karya seni patung. Setiap bahan lunak mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tanah liat yang baik untuk patung harus bersih dari kerikil, rumput, dan benda lainnya, serta tidak terlalu lembek atau terlalu keras. Patung dari tanah liat memerlukan proses pengeringan yang relatif lama.
Akan tetapi, patung dari tanah liat mudah dibentuk sesuai keinginan pembuatnya. Sedangkan untuk bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu. Contohnya batu, kayu jati, dan marmer. Akan tetapi, patung yang digunakan menggunakan bahan keras tidak perlu dikeringkan seperti patung yang menggunakan bahan lunak. Alat-alat yang digunakan untuk membuat patung juga disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. Alat pembuatan karya seni patung. Alat untuk membuat patung dari bahan lunak misalnya putsir, meja putar, dan cetakan. Sedangkan alat untuk membuat patung dari bahan keras misalnya palu, pahat, dan amplas. Teknik pembuatan patung. Membuat patung dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik sesuai bahan yang digunakan. Teknik-teknik membuat patung antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teknik pahat. Teknik pahat adalah teknik yang digunakan dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit menggunakan alat pahat sehingga diperoleh bentuk patung. Teknik pahat digunakan pada bahan keras seperti batu dan kayu. Alat yang digunakan pada teknik ini selain pahat adalah kikir, pasah, amplas, dan lain-lain. 2. Teknik butsir. Teknik butsir digunakan pada saat membuat patung dari bahan lunak seperti plastisin dan tanah liat. Teknik ini dilakukan dengan cara menambah, mengurangi, dan menekan bahan sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Pematung menggunakan tangan untuk membentuk patung. Alat bantu yang digunakan dalam teknik ini adalah butsir, kayu, dan kawat. 3. Teknik cetak. Teknik cetak dibedakan menjadi dua, yaitu cetak dan cetak tuang atau cor. Teknik cetak dilakukan dengan memasukkan bahan lunak atau sedang ke dalam cetakan. Cetakan dapat berupa cetakan satu sisi maupun cetakan dua sisi simetris seperti kerang. Teknik cetak tuang adalah teknik membuat patung dengan cara mencairkan bahan kemudian menuangkannya pada cetakan. Bahan yang digunakan biasanya menggunakan bahan cair atau bahan yang dapat dicairkan seperti semen, fiberglass, perunggu, dan emas. 4. Teknik konstruksi. Teknik konstruksi adalah teknik membuat patung dengan cara merangkai dan menyambung bahan berupa logam atau besi dengan menggunakan las. Yang kelima, teknik merangkai. Teknik merangkai merupakan teknik membuat patung dengan cara merangkai berbagai macam bahan. Membuat patung dari tanah liat. Seni patung adalah penuangan ekspresi, ide, dan gagasan ke dalam karya seni rupa 3 dimensi. Pada zaman modern, patung banyak digunakan sebagai media ekspresi dan kegiatan spiritual. Perkembangan seni patung pada zaman modern meliputi aspek teknik, bahan, dan bentuk. Berikut ada beberapa contoh patung dari tanah liat, antara lain ada patung Sang Buddha, patung pemakaman di daerah Toraja, patung Garuda Wisnu Kencana. Berikut salah satu contoh pembuatan patung, yaitu membuat pot dengan menggunakan bahan lunak berupa tanah liat dan meja putar sebagai alatnya. Sepuluh patung bersejarah. Berikut ini ada contoh patung bersejarah. Yang pertama ada Monas atau Monumen Nasional. 2 ada patung Selamat Datang. 3 ada patung Dirgantara. 4 ada patung Jenderal Sudirman. Yang kelima ada patung Arjuna. Keenam ada patung pahlawan. 7 patung pemuda membangun. Yang kedelapan patung pembebasan Irian Barat. 9 patung Pangeran Diponegoro. 10 Tugu Proklamasi. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya.
Tetaplah jaga kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.